Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang larutan penyangga. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah saya beri LKS tentang larutan penyangga. Jadi, saya yakin kalian sudah mempunyai bayangan apa itu larutan penyangga. Di sini saya hanya akan menguatkan materi yang sudah kalian dapatkan di pertemuan sebelumnya ya. Oke. Pada LKS yang sudah saya berikan, saya memberikan soal di mana saya minta kalian untuk mencari komposisi dari suatu campuran asam asetat dengan natrium hidroksida. Nah, setelah dihitung-hitung, setelah reaksinya selesai antara asam asetat dengan natrium hidroksida, ternyata masih tersisa 5 milimol asam asetat dan terbentuk 5 milimol natrium asetat serta hasil samping H2O sebanyak 5 milimol. Jadi kalau misalkan mau diilustrasikan komposisi yang terdapat dalam suatu wadah dari campuran antara asam asetat sebanyak 10 mol dengan natrium hidroksida sebanyak 5 milimol itu adalah asam lemah dan garamnya ya. Nah, di sini untuk air itu tidak saya tuliskan nanti karena air itu tidak terlalu mempengaruhi. Nah, berarti komposisinya jika dituliskan di sini, saya gambarkan di sini, maka dalam larutan itu masih terdapat CH3COOH dan CH3COONA. Nah, karena ini garam, maka kita kembali lagi ke materi sebelumnya yaitu tentang hidrolisis garam. Kita lihat bahwa CH3COONA itu dia akan terionisasi menjadi CH3COO- dan Na+. Nah, di sini ion CH3COO- itu dapat terhidrolisis di dalam air, tetapi untuk ion Na+ itu tidak dapat terhidrolisis di dalam air. Jadi untuk komposisinya dapat saya tuliskan menjadi CH3COOH dengan CH3COO-. Jadi dalam larutan ini campuran antara CH3COOH dengan NaOH itu setelah reaksinya selesai maka terdapat campuran CH3COOH dan CH3COO- atau komposisinya itu dari asam lemah CH3COOH. Ini kan asam lemah ya, dia asam lemah dengan basa konjugasi. Nah, yang masih bertanya-tanya kok basa konjugasi, nanti kalian bisa lihat lagi catatan kalian di materi larutan asam basa ya, tentang pasangan asam basa konjugasi. Nah, karena dalam larutan terdapat asam lemah dengan basa konjugasi, terdapat campuran asam lemah dengan basa konjugasi, maka larutan yang terbentuk ini disebut dengan larutan penyangga yang sifatnya adalah asam. Sifat dari larutan penyangganya itu dapat kalian lihat dari zat yang bersifat lemahnya. Jika di sini dari asam lemah, maka larutan penyangganya bersifat asam. Lalu bagaimana cara perhitungan pH untuk larutan penyangga asam? Karena di sini larutan penyangga asam, maka yang dapat dicari pertama kali adalah konsentrasi ion H+-nya dengan persamaan Ka dikali dengan mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Nah, untuk mencari mol basa konjugasinya, kalian kembali lagi ke persamaan garamnya, karena dalam persamaan ini yang diketahui adalah mol dari CH3COONA. Kalian tuliskan kembali reaksinya, CH3COO- plus Na+, lalu mol dari CH3COONA adalah 5, maka mol dari basa konjugasinya atau CH3COO- itu adalah 5 milimol juga. Nah, untuk Na+-nya tidak perlu dicari molnya, nggak apa-apa karena tidak mempengaruhi pada perhitungan maupun pada komposisi larutannya.
Nah, jika pada campuran ini diketahui nilai Ka dari asam asetatnya 10 pangkat minus 5, maka dapat kita hitung mol asam lemahnya 5. Mol asam lemahnya kita ambil dari ini ya, 5 milimol dibagi dengan mol basa konjugasinya yang ini. Nah, ternyata sama molnya, berarti H plusnya adalah 10 pangkat minus 5, maka pH-nya adalah 5.